Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Daniel Pamungkas dan teman saya Christopher SM. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara pengisian SPT badan di dalam Pratak. Tugas ini untuk memenuhi tugas UAS kita, yaitu matkul komputer perpajakan. Untuk itu langsung saja kita ke soalnya. Untuk yang untuk soalnya itu ya tentang PT Sumber Tembakau Nusantara. Untuk nama alamatnya ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 88, Kota Bandar Lampung. Nomor teleponnya 0721 7788 19 99. Jenis usaha industri pengolahan tembakau. Merek usahanya STN Cigaret. NPWP-nya 314567800331000. Untuk klunya 12011 Industri Rokok Kretek. Tanggal pendirian 15 Maret 2005. Untuk pemiliknya yaitu yang pertama ada Rizky dengan NPWP 12 3456789331000 yang beralamat di Jalan Teoku Umar nomor 10 Kota Bandar Lampung sebesar 50% dari modal. Untuk pemilik yang kedua yaitu ada Bagus dengan NPWP 2345678913310000 yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 21 Kota Bandar Lampung sebesar 30% dari modal. Dan yang terakhir yaitu ada Doni dengan NPWP 3456989123310000 yang beralamat di Jalan ZA Pagar Alam nomor 5 Kota Bandar Lampung sebesar 20% dari modal. Untuk struktur organisasinya, yang pertama itu ada Rizky sebagai direktur utama atau penanda tangan SPT, dan yang kedua itu ada Bagus sebagai komisaris, dan yang terakhir ini ada Doni sebagai komisaris 2. Selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan PT Sumber Tembakau per 31 Desember 2026. Yang pertama itu ada aset lancar, yaitu ada kas sebesar Rp685.420.000, investasi sebesar Rp1.410.000.000, piutang usaha sebesar Rp420.000.000, dan persediaan tembakau sebesar Rp1.250.000. Total aset lancarnya yaitu sebesar Rp2.516.670.000. Selanjutnya yaitu ada aset tetap, peralatan produksi sebesar Rp1.350.000.000, kendaraan diterusi sebesar Rp1.620.000.000, gedung pabrik sebesar Rp9.500.000.000, mesin produksi sebesar Rp2.800.000.000, akumulasi penyusutan sebesar Rp2.734.000.000, dengan total aset tetap yaitu sebesar Rp12.536.000.000. Untuk liabilitas dan ekuitas, hutang imbalan kerja sebesar Rp1.586.420.000.
Hutang bank jangka panjang yaitu sebesar 7.950.000.000 rupiah. Total liabilitas yaitu sebesar 9.536.420.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada ekuitas modal disetor yaitu 5.800.000.000 rupiah. Rugi fiskal tahun lalu sebesar 185 juta rupiah. Laba tahun berjalan sebesar 1.150 juta rupiah. Dan yang terakhir ada total ekuitas sebesar 6.765.000 rupiah dengan total liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 600.301.420.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi PT Sumber Tembakau Nusantara per 31 Desember 2026. Yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatan yaitu meliputi ada dua, yaitu yang pertama ada penjualan rokok kretek sebesar 38.500.000.000 rupiah, penjualan tembakau olahan sebesar 17.300.000.000 rupiah, dengan total pendapatan 55.800.000.000 rupiah. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Yang pertama ada persediaan tembakau awal sebesar 2.450.000.000 rupiah. Yang kedua ada pembelian bahan baku tembakau sebesar 16.200.000.000 rupiah. Yang ketiga ada persediaan tembakau akhir yaitu 1.450.000.000 rupiah dengan harga pokok penjualan atau HPP sebesar 700.200.000.000 rupiah. Untuk laba kotor yaitu sebesar 38.600.000.000 rupiah. Selanjutnya itu ada biaya usaha. Biaya usaha ini meliputi yang pertama ada biaya gaji dan tunjangan sebesar 29.800.000.000 rupiah, biaya transportasi dan distribusi sebesar 3.650.000.000 rupiah, biaya pengemasan dan produksi sebesar 420 juta rupiah, biaya sewa sebesar 850 juta rupiah, biaya jasa angkut sebesar 350 juta rupiah, dan biaya pemasaran atau daftar normatif sebesar 520 juta rupiah, biaya penurunan nilai 460 juta rupiah, penyusutan yaitu sebesar 1.260 juta rupiah, biaya umum dan administrasi sebesar 410 juta rupiah, biaya lain-lain sebesar 190 juta rupiah, dengan jumlah biaya usaha sebesar 37.560 juta rupiah. Biaya luar usaha. Yang pertama itu ada rugi selisih kurs sebesar 15 juta. Sumbangan sebesar 65 juta dan jumlah biaya luar usaha sebesar 80 juta rupiah. Laba sebelum pajak yaitu 960 juta rupiah. Selanjutnya ini ada daftar penyusutan PT Sumber Tembakau Nusantara tahun pajak 2026. Yang pertama ada peralatan produksi yaitu masuk kepada kelompok harta 1 dengan nilai perolehan 1.350.000.000 rupiah dengan metode garis lurus, tarifnya 25% dan penyusutan sebesar
Rp337.500.000 untuk bulan Januari tahun 2024. Yang kedua itu ada kendaraan distribusi dan masuk kepada golongan kedua dengan nilai perolehan 1.620.000.000 rupiah dengan metode garis lurus dengan tarif sebesar 12,5% dengan penyusutan sebesar 200.500.000 rupiah bulan Januari 2024. Yang ketiga ada mesin produksi masuk kepada kelompok harta 2 dengan nilai perolehan 2.800.000.000 rupiah dengan metode garis lurus dan tarif sebesar 12,5% dengan penyusutan 350.000.000 rupiah bulan Januari 2024. Yang keempat yaitu ada gudang pabrik untuk kelompok hartanya masuk ke dalam BP dengan nilai perolehan 9.500.000.000 rupiah, metodenya garis lurus, tarif 5% dan penyusutan sebesar 475 juta ribu rupiah pada bulan Januari 2024. Yang kelima, ada sepeda motor direksi. Kelompok harta masuk ke dalam kelompok 1 dengan nilai perolehan 1.215.000.000 rupiah dengan metode garis lurus dan tarif sebesar 25% dengan penyusutan 215 juta ribu rupiah pada bulan Januari 2025. Selanjutnya yaitu ada 2 tahun pemakaian dan sisa dan nilai sisa buku komersil akhir tahun. Untuk 2 tahun pemakaian yaitu meliputi 675 juta, 405 juta, 700 juta, 950 juta, 607 juta 500.000 rupiah dengan total 3.337 juta 500.000 rupiah. Untuk nilai bukunya yang pertama itu 675 juta ribu rupiah. Selanjutnya yaitu ada 1.215 juta ribu rupiah. Yang ketiga ada 2.100 juta ribu rupiah. Selanjutnya 8.550.000 rupiah. Sedang yang terakhir 607 juta 500.000 rupiah dengan total 13.147 juta 500.000 rupiah. Untuk yang selanjutnya yaitu ada informasi tambahan. Informasi tambahan di sini ada 9. Untuk yang pertama yaitu di dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pembayaran gaji dan tunjangan kepada direksi sebesar 500 juta rupiah yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal. Yang kedua, di dalam biaya penyusutan terdapat penyusutan sepeda motor direksi sebesar 53.750.000 rupiah. Yang ketiga, di dalam biaya sewa terdapat pengeluaran berupa sewa kendaraan milik pemilik perusahaan sebesar 50 juta ribu rupiah. Yang keempat, di dalam biaya penurunan nilai terdapat biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sanksi pajak atau STP sebesar 150 juta ribu rupiah. Untuk yang nomor 5, yaitu di dalam biaya sehubungan dengan jasa terdapat pembayaran yang bersifat tidak sah atau suap kepada pejabat pemerintah sebesar 130 juta ribu rupiah.
Yang keenam, di dalam biaya operasional terdapat biaya komunikasi pribadi direksi sebesar 35 juta. Yang ketujuh, di dalam pendapatan usaha terdapat penjualan rokok kretek yang dikenakan pajak penghasilan final. Karena atas penghasilan tersebut telah dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan jumlah penghasilan bruto sebesar 95 juta rupiah. Yang kedelapan, di dalam biaya penyusutan dan distribusi terdapat biaya yang digunakan untuk kepentingan pribadi direksi sebesar 75 juta rupiah. Yang terakhir yang kesembilan, di dalam biaya umum dan administrasi terdapat pengeluaran berupa denda pajak atas keterlambatan pembayaran pajak sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut. Nomor 1, PPh pasal 23 jasa angkutan distribusi rokok dipotong oleh PT Logistik Nusantara sebesar 15 juta rupiah dengan nomor bukti potong 04 garis miring BP strip 23 garis miring 2026 tanggal 24 Agustus 2026. Yang kedua, PPh pasal 23 sewa gudang penyimpanan tembakau dipotong oleh PT Sentra Gudang Lampung sebesar 21 juta dengan nomor bukti potong 112 garis miring BP strip 23 garis miring 2026 dengan tanggal 16 Oktober 2026. Yang ketiga, PPh pasal 23 jasa perawatan dan servis mesin produksi dipotong oleh CV Teknik Makmur sebesar 18 juta dengan nomor bukti potong 219 garis miring BP strip 23 garis miring 2026 dengan tanggal 5 November 2026. Sekian dari untuk soalnya, kita langsung saja ke pengisian atau tutorial di SPT. Baik, selanjutnya itu untuk pengisian SPT kita mulai dari klik SPT di Prataxnya, selanjutnya kita buat konsep, terus badan, kita klik lanjut. Di sini ada jenis SPT, kita pilih SPT tahunan. Ini kita buat di tahun 2026 Januari dan Desember 2026. Nah, kita langsung saja yang udah kita buat itu kita sudah ada di SPT konsep. Jadi kita klik yang ada gambar pensil. Nah, jadi di sini sudah ada pilihannya dari induk, lampiran 1 sampai lampiran 14. Yang pertama itu di induk kita buat pembukuan akrual. Selanjutnya ini udah ada identitasnya. Lanjut, ini kita buat umum untuk usahanya. Dan di nomor 2 kita klik tidak. Di C penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak, kita klik tidak yang pertama, yang kedua
klik tidak. Yang selanjutnya, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final? Ini kita pilih tidak. Nah, ini ada perhitungan PPh-nya. Jadi nanti kita akan ngisi di lampiran pertama, nanti ada hasilnya atau totalnya. Di nomor 7 juga nanti kita akan isi, nanti itu akan otomatis keluar. Terus ada kerugian fiskal, itu nanti ada di laporan posisi keuangannya. Selanjutnya ada tarif pajaknya, kita pilih yang ketentuan umum sebagaimana pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Itu nanti kita pilih, nanti langsung otomatis di kali atau di jumlah. Selanjutnya pengurangan PPh terutang itu 54 juta. Nanti kita isi di lampiran ketiga. Nanti otomatis muncul. Selanjutnya yang F, PPh kurang atau lebih bayar. Itu ini langsung keisi di bagian PPh kurang atau lebih bayar nanti. Selanjutnya di bagian induk kita boleh tambahin, ditambahkan sini. Nanti kita masukkan soal yang tadi kita udah jelaskan dari Daniel. Nah, selanjutnya kita simpan konsep. Nah, lanjut ke lampiran pertama. Baik, di lampiran pertama ini kita ada ubah jenis usaha. Nah, yang tadi kita pakai itu kita pakai umum untuk SPT-nya. Nah, jadi di laporan laba rugi dari soal yang kita udah jelasin, kita tinggal pindahin aja dari soal ini totalnya 55.800.000.000. Jadi kita masukkan ke dalam penjualan domestik. Nah, nanti ini akan ngikut ke penjualan bruto juga. Selanjutnya ini ada penjualan bersih. Kita lihat di soal itu penjualan bersih masih sama dengan yang penjualan domestik dan langsung ke HPP itu ada pembelian sebesar 16.200.000.000. Lanjut ke persediaan awal, ini 2.450.000.000 dikurangi persediaan akhir 1.450.000.000. Nah, jumlah HPP itu 17.200.000.000. Terus laba kotornya sebesar 38.600.000.000. Nah, coba kita lihat untuk totalnya. Nah, ini laba kotor dan ini total dari HPP. Nah, ini total HPP dan laba kotor. Sama seperti di soal. Lanjut, kita ke beban usaha. Yang pertama ada gaji sebesar 29.800.000.000 dan beban transportasi 3.650.000.000. Beban penyusutannya 1.260.000.000.
beban sewa 850 juta, beban sehubung dengan jasa 350 juta, beban penurunan nilai 460 juta, beban pemasaran 520 juta, dan beban umum administrasi 410 juta, beban usaha lainnya 610 juta, dan totalnya sebesar 37 miliar 910 juta dengan laba rugi 690 juta. Jika kita lihat di soal, itu jumlah biaya usahanya 37.560 juta. Kita cocokkan itu dikurang laba rugi. Selanjutnya itu ada beban non usaha. Di sini ada sumbangan 65 juta dan kerugian selisih kurs 15 juta, totalnya 80 juta. Yang di soal 80 juta. Baik, selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan. Di laporan keuangan yang pertama ada aset lancar. Di kas itu ada 685 juta 420. Di piutang ada 420 juta. Di investasi ada 1.410 juta, persediaan 1.250.000 dengan total 2.516.670.000. Jika dicocokkan itu hasilnya sama. Selanjutnya kita masuk ke aset tidak lancar. Di sini ada tanah dan bangunan sebesar 9.500 juta, aset tetap lainnya 5.770 juta, terus ada dikurangi akumulasi penyusutan 2.730 juta, dan totalnya itu untuk aset tidak lancar 12.536 juta. Jika kita cocokkan itu hasilnya sama, 12.536 juta. Baik, nilainya sama kan? Lanjut, kita ke liabilitas atau utang. Di sini kosong untuk jangka pendek. Untuk di jangka panjang, ini ada utang bank sebesar 7.950 juta dan imbalan kerja 1.586.420 juta, dan totalnya sebesar 9.536 juta 420.000. Kita cocokkan ini sama untuk total liabilitasnya 9.536.420.000. Selanjutnya ada ekuitas. Di sini modal saham 5.800.000 juta dan saldo laba 96.500 juta. Di sini totalnya 16.301.420.000. Nah, ini untuk totalnya. Jadi semua laporan keuangan itu sudah dimasukkan dan sama. Baik, untuk ke lampiran selanjutnya kita boleh simpan perubahan biar tidak eh, tidak kosong atau tidak kembali ke jumlah sebelumnya. Selanjutnya kita lanjut ke lampiran 2.
Nah, di lampiran 2 ini tentang pemegang saham. Nah, untuk pemegang saham yang di soal tadi kita bisa lihat di sini ada Rizky sebagai direktur utama, Bagus sebagai komisaris, Doni sebagai komisaris 2. Nah, di sini Rizky eh, sebesar 50% dari modalnya, terus Bagus 30% dan Doni 20%. Jadi kita masukin data mereka ke dalam sini, dalam A daftar pemegang saham yang dibagikan daftar susunan pengurus dan komisaris. Ini, nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk modal yang disetor itu kita bisa lihat di eh, laporan, kita bisa lihat dari sini. Kita bisa lihat dari modal disetor. Nah, ini modal dari pemegang saham tadi. Jadi kita hitung aja 50% kali 5.800.000.000. Nah, nanti hasilnya kebaca di eh, laporan 2 ini. Nah, jadi di sini. Di sini udah kebaca ya, guys. Jadi di sini baik wajah di lampiran kedua, selanjutnya lampiran ketiga. Di lampiran ketiga ini ada daftar pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, ini ada 3 pemotong. Kalau di soal, kita ada eh, pasal 23 untuk jasa angkutan distribusi rokok, terus ada sewa gedung penyimpanan tembakau, ada jasa perawatan servis mesin produksi. Itu kita masukin di lampiran ketiga. Nah, di lampiran ketiga ini kita masukin yang dipotong tadi. Itu ada 15 juta, ada 21 dan 18 juta, totalnya 54 juta. Nah, jadi kita simpan. Nah, kita simpan biar nanti data-datanya tidak kehapus lagi. Selanjutnya kita buka lampiran keempat. Di sini kita tidak perlu mengisinya karena kita tidak ada penghasilan yang dikenakan PPh final. Selanjutnya ada di lampiran kelima rekapitulasi peredaran bruto. Ini juga tidak perlu kita isi untuk di lampiran ini. Lanjut ke lampiran 6. Nah, itu kita ada angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan. Nah, di sini ada penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran pajak itu 960 juta. Nah, ini ada juga PPh terutangnya 22%. Jadinya kredit pajak tahun lalu 36 juta. Nah, selanjutnya kita ke lampiran 7. Lampiran 7 ini ada perhitungan kompensasi kerugian fiskal tahun 2006 dan tahun berjalan. Nah, di 2025 ini ada sebesar kerugiannya 185 juta. Ini dari mana? Kalau kita lihat di sini di soal ada di laporan keuangan itu di rugi fiskal tahun lalu itu di di kerugiannya 185 juta. Ini untuk tahun lalu karena ini laporan keuangan 2026, maka tahun lalu itu kita buat di 2025. Nah, jadi kita masukkan di
2025 kerugiannya, lalu kita kalkulasi, nanti itu otomatis. Selanjutnya kita masuk ke lampiran 8. Nah, jadi ini ada peredaran brutonya, terus ada penghasilan kena pajak. Ini jadi udah otomatis kehitung. Selanjutnya ada lampiran ke-9 itu untuk lampiran 9 ini daftar penyusutan eh, dan amortisasi fiskal. Ini untuk harta berwujud, ini di soal kita udah ada, jadi kita masukin hartanya dari 1 sampai 5 ini. Nah, jadi kita masukin di kelompok 1 ada peralatan, ada motor, di kelompok 2 ada kendaraan khusus dan mesin, terus ada juga di bangunan permanen. Nah, jadi ini udah ada totalnya, jadi 13 miliar 14 13 miliar 140 juta 500 ribu. Kalau kita lihat di soal ini sama nih. Ini udah ditotalin 13 juta 147 500. Ini untuk nilai sisa buku komersial akhir tahun. Jadi untuk di lampiran 9 sudah, lampiran ke-10 kita tidak pakai, lampiran 10B pernyataan terkait transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa ini tidak ada. Pernyataan transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk perpajakan tidak ada, 10D tidak ada, 11A tidak ada, 11B nggak ada juga, 11C untuk swasta luar negeri tidak ada, perhitungan PPh pasal 26 ayat 4 tidak ada, 12B tidak ada, 13A tidak ada. Nah, untuk selanjutnya kita ke koreksi. Di koreksi ini kita lihat di informasi tambahan yang sudah Daniel bacakan. Nah, di sini yang pertama ada dalam biaya gaji, tunjangan terdapat pembayaran gaji dan direksi sebesar 500 juta yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal. Nah, ini kita masukkan ke, nah kita koreksi ke bagian biaya gaji di sini. Jadi kita udah masukin. Jadi kita buat di koreksi fiskal positifnya. Kita buat minus 500 juta sebagai koreksi fiskal. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya juga begitu seterusnya di dalam biaya penyusutan itu penyusutan sepeda motor totalnya 53.750. Nah, untuk biaya penyusutan kita buka. Nah, ini sudah saya masukkan. Itu 53.750. Lalu kita simpan. Selanjutnya di nomor 3 ada biaya sewa. Ini pengeluaran berupa sewa kendaraan pemilik. Itu ada 50 juta. Jadi kita buka beban sewa. Kita koreksi ini di fiskal positif 50 juta. Lalu di informasi tambahan di nomor 4 ada biaya penurunan nilai, terdapat biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sanksi pajak STP sebesar 150 juta. Ini di biaya penurunan nilai. Nah, kita lihat di biaya penurunan nilai dan kita koreksi sebesar 150 juta. Nah, kita simpan lagi. Di nomor 5 ada biaya sehubung dengan jasa, terdapat pembayaran yang bersifat tidak sah atau suap kepada penjabat 130 juta.
Kita koreksi lagi sehubung dengan jasa. Ini ada di sini, terus kita koreksi. Selanjutnya ada biaya operasional, terdapat biaya komunikasi pribadi direksi. Nah, ini kita koreksi juga di biaya operasional. Biaya operasional itu ada di, kita masukkan di, ya kita masukkan di biaya transportasi. Ini sebesar 35 juta. Selanjutnya ada di eh, 7 informasi tambahan. Ini ada pendapatan usaha, terdapat penjualan rokok kretek yang dikenakan pajak penghasilan final karena atas penghasilan tersebut telah dikenakan yang bersifat final tentu ketentuan perpajak yang berlaku dengan jumlah penghasilan bruto sebesar 95 juta. Ini kita koreksi di pendapatan. Jadi kita tarik ke atas, kita koreksi di penjualan domestik di 95 juta. Kita koreksi ya guys. Lalu di nomor 8 ada biaya pemasaran dan distribusi, terdapat biaya yang digunakan untuk kepentingan pribadi direksi itu 75 juta. Nah, itu kita koreksi lah. Nah, biaya pemasaran ini kita koreksi fiskal positif 75 juta. Kita simpan. Lalu yang terakhir, di dalam biaya umum administrasi terdapat pengeluaran berupa denda pajak atas keterlambatan pembayaran pajak 25 juta. Nah, kita lihat di biaya umum dan administrasi. Nah, kita koreksi di sini. Jadi kita koreksi 25 juta minus. Nah, habis itu sudah kita koreksi dan kita sudah selesai di semua lampiran. Lalu di sini kita, nah, lalu kita ke bayar dan lapor. Di sini kita masukkan sandi kita, lalu kita konfirmasi dan tanda tangan. Nah, lalu baik, selanjutnya tadi kan kita udah bayar dan kita udah lapor. Nah, itu kita otomatis langsung ke SPT dilaporkan. Di sini kita udah ada eh, unduh, ini kita unduh. Nah, di sini ada SPT tahunan, wajib pajak badan. Nah, di sini udah kelihatan di induk. Nah, kita udah lihat. Nah, selanjutnya ada di tanda terima. Ini ada bukti penerimaan elektronik. Nah, selanjutnya kita bisa melihat data yang kita udah isi tadi. Nah, ini data-data yang kita isi tadi. Mulai dari induk, dari lampiran 1 sampai lampiran 14. Mungkin bisa dilanjut dan Sekian video dari kami dalam pengisian BPA Badan di aplikasi Praktak. Kurang atau lebihnya kami mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam mengisi, karena kami juga di sini masih belajar. Untuk itu, saya akhiri. Terima kasih.